Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Waktu ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami mendengar dengan sebaik-baiknya. Telinga kami mendengar, hati kami menangkap, dan kami menjadi percaya. Kami mengerjakan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Kami mau saksikan Tuhan kami ajaib dalam hidup kami. Kami mau saksikan Tuhan kami dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu berbicara lebih kuat dari hamba-Mu. Roh Kudus bekerja dengan bebas di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Yesus mengurapi, menjamah hati kami, pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Izin Pak Isar, Bu Maria yang disampaikan firman Tuhan di Jemaat Lamongan. Ya, tema yang diberikan memenangkan peperangan rohani. Nah, ini waktu datang terus banyak oma-oma ini. Oma, kita mau perang Oma, siap Oma? Puji Tuhan. Saya belum dengar ini Oma. Oma, kita mau perang, siap Oma? Ya. Efesus 6 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama satu ayat yang sangat luar biasa. Efesus 6 ayat 12, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi oma-oma pasti kuat, karena lawan kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudaraku mengenai ayat ini ketika persiapan untuk mencari tahu apa maksud Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Ada sesuatu yang luar biasa yang kita akan tangkap bersama-sama. Jadi surat Efesus ditulis Rasul Paulus saat berada di selanjutnya. Surat Efesus ditulis Rasul Paulus saat ia berada di dalam penjara di Roma. Ada dua hal yang kita akan pelajari bersama pagi ini. Yang pertama, siapa sih musuh sejati kita sebenarnya? Kemudian yang kedua adalah yang sangat penting juga, panggilan untuk hidup dalam kemenangan rohani. Kalau kita mengalami kemenangan rohani, kemenangan secara jasmani itu pasti mengikuti. Jadi situasi apapun di alam jasmani ini, pertempurannya di alam rohani. Nanti di alam jasmani kita nikmati semuanya. Selanjutnya, di frasa yang pertama disebutkan karena perjuangan. Ya, perjuangan, kata perjuangan ini dalam bahasa Yunani atau Greek ini dibaca pali.
berarti wrestle atau gulat. Jadi pertempurannya pertempuran jarak dekat, namanya gulat. Gambarannya seperti ini. Dan kedua orang ini harus memiliki kekuatan, kehebatan, atau mengerjakan dengan sangat serius. Bahkan latihan pegulat itu luar biasa. Kalau pernah lihat di televisi, lehernya sampai ditekuk, terus digerak-gerakkan di lantai. Latihannya begitu kuat, supaya bisa memenangkan pertandingan. Jadi perjuangan kita ini adalah perjuangan jarak dekat. Perjuangan yang intens, yang kuat, yang hebat dan sangat serius. Jadi maksud firman Tuhan disampaikan kepada kita bahwa peperangan rohani itu harus kita kuat, kita harus hebat, kita harus sangat serius. Jadi mari kita semuanya, kita mau perhatikan apa yang harus dikuatkan dalam hidup kita, apa yang harus kita perhatikan dengan sangat serius dalam hidup kita, supaya kita bisa memenangkan perjuangan kita. Selanjutnya, bukanlah melawan darah dan daging. Kalau bahasa aslinya, bahasa Yunani disebutkan bukanlah melawan manusia dan bukan melawan hal-hal yang fisik. Disebut darah dan daging itu bukan melawan manusia. Nah, jadi peperangan orang percaya bersifat rohani, bukan fisik. Kita tidak sedang melawan manusia, melainkan kuasa jahat yang mempengaruhi sistem. Contohnya adalah korupsi, itu sistem. Jadi kalau kita berdoa untuk korupsi, kita berbicara tentang menghancurkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nanti ada caranya kita berperang untuk kita bisa mengubah sistem yang jahat menjadi sistem yang baik. Nilai, kita sedang akan berperang untuk mengubah nilai-nilai duniawi menjadi nilai-nilai kerajaan Allah. Contoh nilai-nilai yang dibangun manusia itu sangat mudah kita jumpai. Emosi yang mudah naik, kerakusan. Jadi tidak cukup semuanya, isinya kurang terus. Itu nilai. Kesombongan, itu nilai. Jadi setiap orang bisa melihat orang ini sombong atau orang ini lembut hati. Kan nilainya dibangun. Jadi orang kita bisa lihat orang itu rakus atau tidak. Itu nilainya yang dibangun. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ditegaskan firman Tuhan bahwa musuh kita bukan sesama kita. Kalau ada sesama kita yang membangun nilai-nilai yang daging tadi, tugas kita adalah menghancurkan nilai-nilai yang dibangun oleh orang itu. Aku menghancurkan setiap keserakahan atas bapak ini. Aku menghancurkan setiap kebanggaan diri, kesombongan diri atas ibu ini. Nah, itu yang kita kerjakan. Tapi ketika kita bertemu, itu bukan musuh. Jadi karena kata orang, si A sombong, lalu kita ikut-ikutan. Membuat satu penilaian atas orang itu karena kata orang. Padahal yang Tuhan mau adalah kita menghancurkan nilai itu dengan rohani kita. Orangnya kalau kita sudah bereskan dia dalam alam roh, saya percaya ada perubahan yang luar biasa. Memengaruhi kehidupan dunia dan sangat jelas. Yang kita hidup sekarang, kita menyaksikan kata-kata yang kita dengar di media sosial, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semua hukum bisa selesai karena uang dan lain sebagainya. Itu adalah kehidupan dunia. Dan kita bisa hancurkan semuanya, kemudian kita akan saksikan Tuhan membangun sistem baru, nilai baru dan kehidupan baru atas apa yang kita
doakan atas apa yang kita perjuangkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita punya peran yang sangat penting. Jangan sampai ada jemaat Tuhan di tempat ini, saya sudah oma-oma, jangan. Oma-oma itu powerful, lututnya powerful karena doa terus, benar? Yang muda luar biasa, bergerak bersama, bekerja sama, kompak semuanya, mengadakan peperangan rohani. Nanti akan kita pelajari bagaimana kita membangun hal-hal yang rohani di dalam menghancurkan perkara-perkara yang dikatakan pemerintah, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Selanjutnya, nah inilah caranya bagaimana kita mengadakan peperangan atas sistem yang salah, atas nilai-nilai yang salah, atas kehidupan yang salah. 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup, ya ini kayaknya enak baca bareng-bareng. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudaraku baca ayat ke-6. Memang kami semua masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. 1, 2, 3. Yes, mainkan. Kuasa Allah, yes. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan kita tergantung kita di hadapan Tuhan. Senjata kita bukanlah senjata duniawi, tetapi doa kita, perkataan firman yang kita ucapkan di alam ini, itu adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bayangkan kita bisa berdoa begini, aku meruntuhkan setiap benteng-benteng, katakan seperti itu. Aku mematahkan setiap siasat orang. Aku merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh angkuhan manusia. Wah, dahsyat. Di tempat tersembunyi kita, secret place kalau Pak Leo Bandung sampaikan. Di tempat yang rahasia, di secret place kita akan dapatkan rahasia Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudaraku berada di tempat yang seakan-akan itu menjadi kesesakan bagi kita karena melawan hati nurani yang sudah dibangun oleh firman, kita bisa gunakan peperangan rohani ini dengan ayat ini. Pak, di lingkungan bekerja kami sungguh tidak enak, Pak. Orangnya jaga ketok, tidak ada kerjasama, semuanya cari untung sendiri. Lingkungan kerja kami kwitansinya bisa dimainkan, Pak. Saya pernah waktu masih bersama OKJ disuruh servis mobil. Ini bengkel ini sama saya bilang, Pak Budi, saya bikin kwitansinya berapa? Saya bilang 1 miliar, Pak. Oh ya jangan. Loh, kalau cuma untung 10.000, dosanya sama dengan 1 miliar, gimana Pak? Saya bilang seperti itu. Dan itu kan secara batin kita, itu kan tidak nyaman karena kita tahu kebenaran. Nah, kalau kecuali kita nyaman ya sudah, kita tidak perlu belajar firman lagi. Tapi kalau itu hati nurani kita melawan karena kita tahu firman Tuhan, damai sejahteranya hilang. Nah, kita gunakan senjata kita ini dengan kita berdoa, kita peperangan rohani, ambil waktu, kalau perlu doa puasa. Saya sudah sepuh, kalau puasa jangan terlalu lama. Oke, silahkan Oma. Oh saya masih muda, saya kuat, saya akan puasa 12 jam, silahkan. Toh ketika kita berpuasa berdoa, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita sedang membangun pertahanan yang sangat kuat.
untuk melakukan peperangan yang sangat besar. Jadi sekali lagi, musuh kita bukan manusia. Tetapi kita bisa menghancurkan sistem yang dibangun seseorang, kita bisa menghancurkan nilai-nilai yang dibangun seseorang, kita bisa menghancurkan kehidupan duniawi seseorang dengan firman Tuhan. Jadi tadi Oma Emil cerita, kita sudah di Wahyu 21 ayat Wahyu 22 ayat 21. Yes, baca firman itu harus. Kalau kita tidak punya firman, kita tidak punya senjata, pelurunya tidak ada. Ini peluru kita untuk menghancurkan kekuatan musuh. Bukan hanya peluru, ini sudah nuklir ini, ya Pak Isar ya. Ini peluru kendali, mau jarak jauh, mau jarak dekat, bisa. Itu melampaui selat, melampaui samudra. Orang yang ada di New York misalnya, bukan hanya di Kalimantan, Oma, yang ada di New York kita bisa doakan kok. Ini betul-betul peperangan rohani yang harus kita bangun untuk kita menghancurkan segala sesuatu yang jahat. Sistem tadi, nilai-nilai tadi, kehidupan duniawi yang tadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bergiat untuk perkara ini. Untuk kita menolong banyak orang diselamatkan, kita berdoa di hadapan Tuhan dengan kekuatan dari Allah sendiri. Berdoa, meluncurkan rudal kita, meluncurkan peluru kendali kita, menghancurkan setiap kubu-kubu yang dibangun, keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Kita doakan semuanya dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk saudara kami si A di dalam nama Yesus untuk mengalami kasih Kristus. Setiap keangkuhan hidupnya aku hancurkan dalam nama Yesus. Demikian perangnya Bapak Ibu Saudaraku. Misal kita mau berperang untuk anak kita memerlukan hikmat khusus. Misal kita lihat, saksikan anak-anak kita, kok nilainya belum maksimal ya, nah, kita gunakan peperangan ini. Aku berdoa, Tuhan berkati anakku untuk mengalami Kristus dan hikmat Tuhan yang luar biasa. Itu peperangan rohani. Anaknya yang kita hadapi, yang kita lihat nilainya kan, tapi bukan anaknya musuh kita, tapi apa yang ada secara rohani di dalam anak kita. Dan itu kita bisa hancurkan di dalam nama Yesus. Betapa firman dan doa itu adalah luar biasa disediakan Tuhan. Jadi kalau sampai kita abai dengan firman Tuhan, sayang sekali kita tidak punya peluru kendali untuk menghancurkan musuh kita. Mengenai pekerjaan, Tuhan tolong saya, ini pekerjaan kok sedemikian, kami harus tertekan, keluarga saya sedemikian. Kita punya kekuatan yang dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Kapan hari saya lihat Facebook ada satu banjir, sungai itu banjir, ini sungai masih sungai. Tapi ketika air itu meluap dalam waktu sekejap, semua kanan kiri hancur. Ada orang yang di bawah tiba-tiba suruh lari, cepat naik. Karena yang menyuruh itu tahu bahwa sungai itu akan sangat cepat banjir, airnya naik. Ketika saya lihat itu, saya ingat bagaimana Daud ditolong Tuhan. Di Baal Perasim waktu itu, Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan kau menerobos musuhku seperti air menerobos. Itu baru sungai banjir. Apalagi kalau itu laut terjadi tsunami. Kita bisa berdoa, aku berdoa dalam nama Yesus memberkati pekerjaanku. Aku menghancurkan setiap penghalang-penghalang berkat dalam hidupku. Dalam nama Yesus, itu perkara yang indah. Kita bisa mengerjakannya bersama Tuhan. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena perlengkapan firman itu untuk seluruh kehidupan kita. Firman itu disediakan untuk menolong kita. Firman itu diberikan untuk menasihati kita. Firman itu disediakan untuk mengingatkan kita. Kita ditegur dengan firman. Kita dinasihati dengan firman. Dan ternyata firman untuk peperangan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Selanjutnya. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, jadi semua tentang pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat
Itu adalah istilah berbagai tingkat atau hierarki kuasa setan, kuasa gelap. Pemimpin tertinggi Lucifer. Siapa Lucifer? Ialah malaikat Tuhan karena kesombongannya ingin disembah sebagai Tuhan. Jadi dia dibuang, lalu di bumi ini dia akan mengajak banyak orang menjadi temannya. Jangan sampai kita salah satu dari temannya. Kasihan hidup kita. Kita disediakan surga kok malah temannya Lucifer. Penguasa yang mengepalai wilayah geografis atau spiritual tertentu. Jadi ada misal kita lihat satu daerah itu budayanya bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita paham ada budaya-budaya yang itu sesuai kaidah kehidupan kekristenan, tapi ada budaya yang itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa doakan di sana. Tentang penyembahan berhala, tentang ritual-ritual tertentu dan kuasa gelap itu ada dan di wilayah tertentu dan kitalah yang menghancurkannya di sana. Kemudian roh jahat, teritorial. Nah, ini adalah lebih rendah dan dikirim untuk melaksanakan kehendak iblis di suatu wilayah tertentu. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menguasai orang-orang seperti melalui kebobrokan moral dan kecanduan. Kecanduan tahu semuanya, ada kecanduan narkotika, kecanduan pornografi, kecanduan merokok, kecanduan apapun yang itu mengikat seseorang tidak bisa lepas, lalu dia akan meninggalkan Tuhan. Kalau kita tadi cerita Oma Emil, kita kecanduan firman Tuhan ya Oma ya. Kecanduan firman Tuhan, luar biasa. Baca firman Tuhan. Jadi kebobrokan moral kita sangat paham, itu free sex, jadi kehidupan yang sangat bebas dan itu adalah kebobrokan moral dan ternyata otak dari balik semua peristiwa itu adalah dari iblis. Nah, inilah musuh kita. Kerajaan kegelapan memiliki struktur yang nyata. Iblis dan pasukannya bekerja secara terorganisir untuk melawan pekerjaan Allah. Jadi jangan sampai kita bilang sesuatu yang tidak kelihatan itu sesuatu yang tidak ada, belum tentu. Sesuatu yang tidak kelihatan ternyata bekerja untuk menghancurkan, melawan pekerjaan Allah, itu dilakukan oleh iblis. Jadi ketika kita melihat seseorang, ini bagaimana orang ini, itu nampak apakah dia di dalam Tuhan atau bukan orang percaya, sangat kelihatan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan kita harus kita bangun hari demi hari, supaya kita tahu bagaimana kita bertempur dan supaya kita tahu siapa musuh sejati kita. Selanjutnya, nah, ketika kita tadi disampaikan melawan pemerintah, melawan penghulu, melawan roh-roh jahat, kita ada satu senjata yang luar biasa, yaitu firman Tuhan ini, untuk kita diperlengkapi hidup kita untuk melawan, untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kita akan buka bersama ayatnya dari Efesus 6 ayat 13 sampai ayat yang 18. Oh sudah. Kita akan baca bergantian, saya ganjil, Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang genap. Kelihatan tidak ya Bapak Ibu Saudaraku? Oke. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, 1, 2, 3.
untuk segala orang kudus. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku, kita diperlengkapi senjata Allah. Dalam peperangan tadi, yang pertama tadi ketika kita berdoa untuk sistem, untuk nilai, untuk kehidupan duniawi, kita berdoa dan menggunakan firman Tuhan. Dan ini ketika musuh yang lebih tinggi tadi, secara pemerintah, secara penghulu, secara roh-roh jahat ini, kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, dikatakan begini, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diminta berdiri tegap. Kenapa berdiri tegap? Karena kalau seorang prajurit, dia tertunduk, dia pasti sudah mentalnya down. Dia disuruh perang, ampun-ampunlah dia. Masih akan banyak alasan, banyak membuat dia tidak sanggup lagi melihat kemenangan di depan dia. Tetapi seseorang berdiri tegap, sekalipun itu belum yang dia lihat adalah kemenangan, dia sudah memiliki poin yang pertama untuk dia menjadi pemenang. Bagaimana kita berdiri tegap? Kita sadar bahwa saya sudah ditebus Kristus. Saya berharga di mata Kristus. Kalau demikian melekat dalam hidup kita, kita akan berjalan dengan tegap, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkan semangat kita. Diminta komsel, diminta pelayanan, oh it's okay, saya sudah ditebus, harganya lebih mahal. Saya sudah ditebus, dosa saya sudah diampuni. Saya berharga, saya dipakai Tuhan untuk kemuliaannya, bukan nama saya yang ditinggikan. Jadi kita akan berdiri tegap dalam situasi apapun karena paham betul, saya sudah ditebus Tuhan dan saya berharga. Inilah yang disebut berdiri tegap. Jadi situasi apapun, mau anak cucu bagaimana, mau menantu bagaimana, mau suami bagaimana, mau istri bagaimana, ketika kita paham bahwa saya sedang terus dalam pertempuran rohani yang hebat, saya berdiri tegap. Kalaupun ada situasi yang itu tidak nyaman dalam hidup saya bisa berdoa untuk mereka. Jadi posisi kita ini on fire terus, Bapak Ibu Saudaraku. Kita ini posisinya tentara yang siap sedia terus. Kita bayangkan kalau tentara yang menjaga perbatasan itu tertidur, apalagi kalau situasi perang seperti Ukraina dengan Uni Soviet kemarin, Ukraina sama, itu kan jaraknya perbatasannya sangat dekat. Nah, kalau tentara penjaga perbatasan tidur sudah, snipernya senang sekali, sniper pemburu penembak jitunya sangat senang sekali. Tuhan Yesus saja setelah berpuasa 40 hari 40 malam, iblisnya mencobai dia. Terus ketika iblis kalah, iblisnya bilang apa? Dia menunggu saat yang tepat. Sebagai manusia, Yesus pernah dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Kita bagaimana? Setiap hari diintai oleh si jahat untuk kita jatuh. Setelah berdiri tegap, yang terikat dalam hidup kita adalah kebenaran dan keadilan. Berikat pinggang dan berbaju sirah intinya sama. Pemahamannya sama, bahwa itu sesuatu yang harus melekat dalam hidup kita. Yaitu kebenaran, yes amin. Yaitu keadilan. Kemudian perlengkapan senjata berikutnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Om, Pak, saya tidak bisa berkhotbah. Bagaimana saya memberitakan Injil kasih karunia Allah? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya tidak dipanggil secara khusus memiliki talenta untuk berkhotbah. Tetapi firman Tuhan ini diberitakan untuk kita semua. Tidak dibilang kaki pendeta berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kaki pekerja berkasutkan. Kaki evangelis di tempat ini, yang kakinya oma tidak berkasutkan. Tidak ada.
Semuanya memiliki waktu yang sama, 24 jam. Semuanya diberi kesempatan yang sama. Caranya sangat indah waktu disampaikan Pak Oscar. Kita cukup memberitakan kesaksian hidup kita. Sampai orang mendekat, baru kita cerita, hidup saya ini karena kasih Tuhan Yesus. Itu Injil Kristus sampai. Mau sak doake? Jadi pertemanan itu sangat kokoh. Jadi kalau seseorang sudah cerita masalah hidupnya, bercerita tentang pergumulannya, artinya kita sudah dapat hatinya. Tidak mungkin Oma Emil tiba-tiba kalau tidak kenal saya, tiba-tiba ngomong, Pak tak cerita nih Pak, saya punya pergumulan ABCD. Tidak mungkin ya Oma ya, kalau tidak kenal ya. Kita harus berkenalan, kita harus kenal minimal 3 bulan. Oh ternyata Pak ini bisa dipercaya. Pak ini ketika saya minta doa, aman hidup saya tidak digosip ke sana kemari, gosip ke sana kemari. Saya aman. Nah kalau sudah dapat hatinya, piye tak doake, kan indah Bapak Ibu. Jadi saya senang kalau ada jemaat Tuhan yang tiba-tiba japri, cerita tentang pergumulannya. Ada yang datang ke rumah cerita, yaitu puji Tuhan. Seringnya japri, ya enggak apa-apa. Mas saya begini, saya berdoa. Besok saya mau ke rumah, nah, kenapa? Wis pokoknya tak cerita nih, oh silahkan. Itu hatinya sudah dapat. Kita doa sama-sama, ceritakan kasih Kristus yang hebat. Ada lagi cara berikutnya, setiap pagi kita akan mendapat firman dari para pemimpin menyampaikan firman Tuhan di doa Zoom itu kan. Nah setelah doa pagi akan dikirim linknya kepada kita semua, banyak kan di revival, link revival. Lalu tugas saya dan Pak Roni adalah men-share hasil dari rekaman penyampaian firman itu di grup Bubaan. Nah tugas Bapak Ibu Saudaraku ketika mendapat itu, tugasnya adalah menyampaikan ke saudara yang lain. Jangan sampai berhenti di grup gereja satelit. Pak Hisar atau Bu Maria sudah share di grup kompak nih. Saya harus rela hati, saya harus sukacita membagikan kepada orang-orang yang saya doakan. Ini tak kasih saat teduh, tak kasih firman. Itu kerelaan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ragu-ragu dengan apa yang kita terima dari hamba-hamba Tuhan, ya kita akan simpan. Tapi kalau kita mengasihi saudara kita, mengasihi menantu, mengasihi anak, mengasihi cucu, kita akan senang share. Dibaca ya, apalagi kalau sama anak itu enak sekali. Ndak Bu baca, awas. Bensin ndak ada. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama mengambil perlengkapan senjata Allah yang luar biasa itu. Selanjutnya, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ketika kita sedang takut, ketika kita sedang khawatir, yang kita katakan adalah firman. Seringkali saya fokus kepada studi anak-anak saya. Yang satu kuliah, yang satu kelas 6 SD. Jaraknya 9 tahun. Ketika mulai ada kekhawatiran tentang masa depan anak, firman Tuhan yang harus keluar dari mulut saya menjadi perisai bagi saya. Masa depan mereka sungguh ada, pengharapan kami tidak akan hilang. Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, aku sudah sembuh. Ini perisai. Serangannya dari si jahat, kamu sakit-sakitan.
Kamu tidak bisa bergerak, kamu tidak bisa memberitakan firman. Firman Tuhan berbicara bahwa oleh pilur-pilur Yesus Kristus aku sudah sembuh. Apalagi yang kita khawatirkan. Dan Tuhan memberikan seorang putra bagi kita yang diberikan nama Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, apa yang kita khawatirkan? Jadi dua anak saya, middle name-nya, nama tengahnya sama, Immanuel. Supaya saya tidak takut dan khawatir. Karena ada Immanuel di sana. Jadi perisai iman inilah bagaimana kita menghadapi serangan dari si jahat dan kita bisa padamkan serangan itu karena kita menggunakan perisai iman. Selanjutnya, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi keselamatan kita terima. Terima kasih Tuhan, aku percaya aku diselamatkan. Nah, firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, firman yang waktu kita saat teduh harus kita terima. Sebab itu kekuatan kita. Selanjutnya, dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Hari Kamis kemarin kami komsel, ada seorang anggota komsel cerita, kami diminta Pak Roni untuk berdoa dari hasil DTW, doa siang Selasa. Ada banyak orang yang menyampaikan permohonan bantuan doa. Kemudian saya diberikan beberapa nama. Kemudian ibu ini cerita, sebenarnya saya sedang sesak hati. Kok diberi pokok-pokok doa untuk mendoakan orang lain. Lalu dia berdoa. Dan Tuhan berbicara, dia cerita Tuhan berbicara khusus kepada dia. Tuhan berkata katanya, kalau engkau mengurusi urusanku, urusanmu tak urusi, katanya. Lalu saya cerita, beberapa bulan ini ketika saya ingin berdoa untuk pokok doa pribadi, misal tentang pekerjaan istri, usaha yang saya kerjakan, tentang studi anak-anak, tentang orang tua, saudara-saudara saya selalu berdoa terlebih dulu untuk jemaat Tuhan. Tuhan berkati jemaatmu dalam segala pekerjaan mereka, tolong mereka supaya mereka mengalami terobosan seperti air menerobos, seperti kau menolong Daud. Lalu setelah itu saya berdoa, Tuhan berkati usaha saya. Berikan terobosan bagi saya. Dan begitu saya mendengar kesaksian ibu ini, saya diberkati. Artinya saya sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan Pak Isar Pumari, setiap jemaat Tuhan masing-masing berdoa, berkati umatmu Tuhan, berkati jemaatmu Tuhan, berkati Pak Isar, berkati Bu Maria. Setelah semuanya berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang kudus, lalu dia berdoa untuk kebutuhan Tuhan, tolong kesehatan saya. Oh indahnya Bapak Ibu Saudaraku, terjadi kegerakan yang luar biasa. Tadi samping kanan, samping kiri, belakang diperpanjang, diperlebar, ya bisa itu. Doa sekalipun kayaknya kok hanya doa. Tapi kalau disertai dengan pengertian yang benar bahwa saya sedang menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, itu terjadi kemenangan yang luar biasa. Ada seorang bapak cerita sama saya, Pak, Mas, aku melayani apa ya Mas? Saya nyanyi enggak bisa, saya main musik enggak bisa, kalau menari bagaimana? Saya kan bapak-bapak. Terus saya bilang, Pak, Mas, jaga parkir, oke? Bisa.
besok minggu depan datang pagi. Oh siap Mas, datang pagi. Minggu pertama bertugas. Setelah ibadah lapor, Mas, aku dimarahi ibu-ibu pemilik ruko sebelah sana. Kenapa? Jemaat parkirnya depan pagernya. Ibu ini baru bisa keluar setelah ibadah selesai. Tugas pertama dimarahi orang. Oh tenang, minggu depan tak minta Putri bikin tulisan, dilarang parkir di depan pagar. Nanti dipasang di setiap pagar yang itu ada orangnya yang mau pergi setiap hari Minggu. Oh iya Mas, benar dipasang nih semuanya supaya jemaat melihat, oh enggak boleh parkir di sini, tapi ada yang tempat lain yang disediakan. Gimana hari kedua? Aman Mas, wah puji Tuhan. Kemarin kejadian, jemaat Tuhan, mobilnya nyangkut. Mas, mobilnya nyangkut. Terus gimana Mas? Ya, saya temui Bapak ini terus, maaf ya Pak, oh iya, terus pulang. Hari Sabtu kemarin, telepon, Pak Budi, ya Pak, mobil saya aman, tidak ada kerusakan. Kemarin sudah dibawa ke dealer, hanya diperbaiki. Kayaknya baret itu Pak. Oh enggak, itu enggak kelihatan, aman. Langsung kawan kita yang tukang parkir saya telepon, Mas, aman. Puji Tuhan. Kalau setiap kita mengambil bagian berdoa untuk jemaat Tuhan, di bagian parkir pun terjagai aman. Tidak kelihatan seperti yang orang tampil di depan ini. Datang pagi, pulang belakang. Tetapi akan tetap ada masalah kan? Bukan tidak ada masalah. Dalam pelayanan tetap kita akan jumpai hal-hal yang itu mungkin sedikit mengganggu. Tapi bayangkan kalau kita semuanya berdoa. Apapun masalahnya, Tuhan tolong kita semua. Amin. Ya, selanjutnya. Kesimpulan, ya. Kita harus menyadari konflik hidup yang seringkali menyadari bahwa konflik hidup seringkali memiliki dimensi rohani di baliknya. Jangan salah melihat manusia sebagai musuh. Tadi kita lihat bahwa yang dibangun oleh si jahat adalah sistemnya, nilai-nilainya, kehidupan duniawinya. Jadi kita bisa hancurkan di sana, bukan manusianya. Hadapi peperangan dalam kehidupan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan doa, firman, dan iman. Kita punya senjata yang luar biasa. Doa, firman, iman. Tetap waspada dan berjaga dalam roh karena musuh tidak terlihat tetapi nyata. Bagaimana saya berjaga secara roh? Saya membangun hidup saya dengan firman Tuhan. Saya membangun kehidupan saya dengan kehidupan doa. Saya membangun hidup saya dengan kehidupan memuji, menyembah Tuhan. Itu berjaga-jaga dalam roh. Musuh tidak kelihatan tetapi nyata. Miliki gaya hidup kudus dan penuh doa, sebab itulah posisi teraman dalam peperangan rohani. Tetapi kita juga tidak mau hanya bertahan. Kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap teguh berdiri. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua diperlengkapi cara bertahan, kita diperlengkapi cara menyerang. Jangan takut, musuh kita adalah peperangan rohani, bukan manusia yang nampak. Semangat, tetap di dalam Tuhan dan kita akan memenangkan peperangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami berdoa setiap jemaat-Mu di tempat ini terus dibangun dalam kegairahan yang sama Tuhan. Berdoa, membaca firman, memberitakan firman, memuji, menyembah, gaya hidup yang rohani di dalam hidup setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami semua membangun kubu-kubu kehidupan rohani kami dengan kuat. Kami semua membangun kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana Allah membela hidup kami dalam anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba-Mu sudah selesai, tetapi Engkau Roh Kudus bekerja sepanjang waktu, seumur hidup kami semua, mengingatkan dan menasihati kami untuk kami mengerjakan firman Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Budi. Ya, mari Bapak Ibu